Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi kita sudah melihat videonya ketika Muhyiddin itu dipaksa turun karena itu melakukan kayak protes gitu kepada beliau Gus Bara ya. Ketika itu adalah lagi mengisi atau memberi sambutan, kemudian beliau itu naik panggung langsung bilang sama Gus Bara ya. Tapi dengan kemarin sih sudah ada video yang sebelumnya saya buat, dan itu ada klarifikasinya dari pihak panitia, dan ini ada videonya lagi. Ini sebelumnya ini juga ada, ini sebelum kejadian Gus Bara itu memberi sambutan. Ini adalah videonya. Oke, kita simak videonya. Beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki sing paling semangat kayak hadiah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mohon maaf boten saged kula sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Khususipun ingkang kula hormati dumateng Habib Tholib Al-Baiti, ingkang kula hormati Habib Muhammad Kusoy bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ingkang kula hormati Kiai Haji Khomsu Fawaid, pengasuh pondok pesantren sekaligus pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Ingkang kula hormati Gus Nurholis, Ustadz Rifki, dan yang saya hormati pula Hadroh Hubbur Rasul dan segenap kru Sonhorek Mojokerto. Luar biasa Sonhorek ini. Tepuk tangan untuk Sonhorek. Horek kabeh rek iki. Kula khawatir kocone lo pecah. Alhamdulillah sedaya mawon yang hadir, yang mohon maaf mboten saged kula sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah dalu menika pada malam hari ini kula saged silaturahim teng Kiai Khomsu Fawaid dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin dalam rangka Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin bersolawat dan haflah akhir sanah. Mugi-mugi yang hadir pada malam hari ini diparingi barokah umur, barokah rezekinipun, barokah anak turunipun.
Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saya mewakili pimpinan daerah Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin ataupun yang sudah menjalankan wisuda. Wisuda nggih, wisudawan dan wisudawati di Pondok Hidayatul Muqtadiin. Mugi-mugi semua santri-santri yang belajar, yang mondok, yang nyantri, yang thalibul ilmi di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin niki diparingi ilmu ingkang manfaat, diparingi ilmu ingkang barokah, didadosaken santri-santri ingkang solih solihah, didadosaken santri-santri ingkang berguna dan bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, dan kelak menjadi santri-santri yang bisa meneruskan para pengasuh, para kiai dan para pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mohon maaf niki wau kula di WA pancen kali Gus Kholis niki wau. Ngapunten Yai, kula niki acara atau keluar dari rumah niku jam 8 pagi Yai. Sampai detik niki gereng wangsul-wangsul. Tasih enten 2 acara malih niki wau. Acara teng mriki Yai memang undangannya pun melebet tapi lari-lari ketelisut sehingga kemudian boten terjadwalkan. Akhirnya niki wau Gus Kholis WA kula dan memang satu arah kan kula wau ndugi Japan niki wau satu arah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jawab assalamualaikum. Masmuk. Ain taskun, entaskun. Syukur nggak? Supaya caranya nggak aman-aman. Kasihan orang-orang nanti capek. Matur suwun ingkang kathah dados sekalian jalan terus akhirnya kula teng mriki. Oleh karena niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agunge pangapunten menawi niki wau acarane ketelisut sehingga kula saged silaturahim ingkang mriki. Matur suwun ingkang kathah atas undanganipun. Kirang langkunge kula nyuwun agunge pangapunten. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nanti doa, mimpin doa. Saya yang cuma baca. Ini di dalam ini ada Gusmi. Di dalam ini ada Gusmi. Ada Gusmi. Ya, ini ada Gusmi itu. Tahu Gusmi? Tahu nggak Gusmi? Gusmi itu orang yang aneh tapi benih. Diam semuanya. Kasihan yang tadi mulai tadi selawatan terus gak dikasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin selamat kok gak mau jawab? Saya ulang. Dijawab yang keras. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Karena di surga itu bahasa Arab.
Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Saya sambil komentar. Ini mudah-mudahan nanti acara ini dihadiri Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burun dijak dikir nggih. Burun mboten. Dijak dikir burun mboten. Sing banter burun mboten. Alhamdulillah. Niki mangke kula awali tawassul riyin. Mangke dengan kantun tumut napa ingkang kula maos. Mangke sak mantune pokoke derene tutup kalih doa para habaib pun enten setunggal mawon sing mantun ngomong. Paham ya? Kalau tak tengah lenggah mawon niki habib-habib niku kedah dimuliaken. Kita tawasul mriyin dumateng Kanjeng Nabi. Moga-moga ngantos sakniki kula panjenengan ngaku umat Kanjeng Nabi. Moga-moga benjing diakoni dados umat sing asal syafaat. Sing banter amene. Ngapunten, sadereng istighosah niki kula awali riyen, kula tak crita riyen. Kadang-kadang kula jenengan iki ngaku umat Kanjeng Nabi, tapi boten kepengin diakoni umat Kanjeng Nabi. Leres mboten? Leres mboten? Contoh yang gampang. Kanjeng Nabi nang tiba. In khusima yasmut wala yujawib. Ini dipaitu Kanjeng Nabi mendel. Kanjeng Nabi ini dipaitu diam. Nek wong Madura dipaitu meneng bolak celurit. Iku wong Madura. Wa in udiyah ya'fu wa la yu'aqib. Nek dilarane durung njaluk sepuro wis sepuro kali Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan. Ayo. Kula jenengan. Dendamnya kadang tahun-tahunan. Kepengen asal syafaat. Moga-moga sedaya asal syafaat. Sing dereng salat, ayo nang dileng salat. Sing dereng salat nang dileng kabeh salat iki. Dunia sudah akhir. La tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil khusus bagi orang yang iman ini. Jangan kau jadikan terbangan ini musik-musik yang lain juga menjadi Oke, tadi ada videonya yang sebelumnya kejadian ya, dan sampai kejadiannya. Tadi kalian bisa lihat itu videonya. Kemudian ini dari pihak Gus Bara. Gus Bara ini juga klarifikasi tentang kejadian malam itu. Jadi masalahnya itu apa itu dia itu tujuannya untuk apa. Ini dari, kalau kemarin kan itu klarifikasi dari kepanitiaan dan dari ponpesnya, kalau ini itu klarifikasi dari Gus Baranya. Oke. Kita simak videonya bersama-sama biar itu lebih jelas dan gak ada salah paham. Oke, kita simak videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin malam itu mulai beredar video yang terkesan memperkusi Gus Bara, putra dari Kiai Asep dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Beliau juga terverifikasi sebagai Wakil Bupati Mojokerto yang sedang menghadiri suatu pengajian yang diselenggarakan oleh salah satu pesantren di kawasan Mojokerto. Dan dalam sambutan beliau selaku pejabat setempat, beliau kemudian tiba-tiba terkesan atau dikesankan oleh masyarakat sedang melakukan persekusi. Dari beberapa pemberitaan di media, terutama media yang non-mainstream, beredar bahwa Gus Bara dari Amanatul Ummah selaku Wakil Bupati Mojokerto ini dipersekusi oleh Muhibbin. Makanya saya termasuk orang yang tidak lantas serta-merta ketika ada kejadian lantas memberitakannya atau memframingnya atau menceritakannya ini sebagai bagian dari konspirasi Muhibbin yang ada atau habaib yang ada di Indonesia. Saya butuh waktu untuk menganalisa berita, mengingat saya mencari segmen untuk memandang marah habaibin dari segmen hukum, ya, dari tindakan hukum dan perspektif hukum. Yang saya ingin ambil adalah segmen itu bisa dilihat pada setiap tayangan saya di sebelumnya. Saya berusaha melihat dari arah hukum, ya, khususnya hukum positif yang berlaku di negara Indonesia sesuai dengan platform yang saya miliki. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang terjadi di Majelis Maulid Nabi ketika sambutan beliau Gus Bara selaku birokrat setempat ini kemudian ditepuk, kemudian disapa gitu ya, masbuk. Pada beberapa tayangan video saya lihat di media sosial, bapak ini tadi duduk di panggung dari awal kelihatannya sebelum beliau hadir, Gus Bara hadir sudah di situ. Dan kemudian ketika beliau sambutan, beliau ditepuk, kemudian seperti tadi masbuk dan mengingatkan. Masbuk itu artinya siapa namamu gitu ya. Agak aneh kalau memang dia tokoh masyarakat yang dipanggungkan, yang duduk di panggung, kemudian tidak kenal dengan sohibul wilayah begitu ya, Gus Bara, aneh gitu ya. Makanya netizen saya harap juga kritis dan tidak gampang emosi gitu ya. Ya emosi perlu, tapi gunakan pada jalurnya gitu, sayang hatinya ya. Nah, ketika ditegur gitu kelihatan Gus Bara juga agak paham ya menghadapi orang seperti itu. Mungkin kelihatan dari, saya yakin namanya Gus itu berhadapan dengan orang banyak setiap hari, baik di majelis taklim di madrasah maupun di luar masyarakat sebagai tokoh masyarakat. Dan beliau bersikapnya juga tidak tidak reaktif begitu ya. Dan dari majelis itu juga tidak bereaksi secara berlebihan. Dugaan saya sebagian dari orang yang ada di situ paham siapa bapak yang berpeci putih itu begitu loh. Dan kelihatannya ketika Gus Bara sudah ditanya masbuk dan agar jangan terlalu lama begitu ya, karena ada bapak yang merangkul yang kelihatannya menerangkan bapak itu siapa, dan Gus Bara juga kelihatannya maklum. Tetapi bagaimanapun bapak itu ya menimbulkan inilah ya ketidaknyamanan. Akhirnya kelihatan saya juga di beberapa postingan teman-teman sahabat-sahabat saya melihat bapak itu kemudian kelihatan digiring turun oleh keamanan yang ada di lokasi. Dan ini menarik, mengapa sahabat-sahabat sekalian, saya paham betul posisi Gus Bara pada waktu itu, dan sebagian dari sahabat-sahabat sekalian saya yakin juga paham betul bagaimana ketika ada suatu event atau pengajian berlangsung, keadaan itu bebas terukur, artinya tidak semuanya bisa di cover oleh panitia, tidak setiap segala sesuatu bisa di cover secara penuh dan berdaulat oleh aparat keamanan atau satgas pengamanan pada waktu itu. Nah, termasuk dalam permasalahan yang dalam tanda kutip persekusi ini, yang di framing persekusi. Sahabat-sahabat sekalian, dari informasi yang saya cari dari sejumlah penelusuran secara mandiri,
ternyata bapak yang berpeci putih itu memang sedang mengalami gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan, yang ini kemudian terungkap setelah beberapa saat, beberapa jam setelah kejadian itu, dan ada klarifikasi. Patut diketahui setelah kejadian itu pihak pesantren sebagai tuan rumah wirang, malu ada kejadian seperti itu kepada birokrat yang ada, kemudian juga dalam acara mulia berhadapan dengan orang yang mulia yaitu Gus Bara selaku birokrat. Selain itu beliau juga putranya Kiai Asep dari Amanatul Ummah Mojokerto. Siapa sih yang tidak tahu Amanatul Ummah? Nah, jadi setelah dilakukan klarifikasi, para santri akhirnya paham, semua panitia paham kalau bapak ini memang sedang ada masalah. Jadi ini bukan atau tidak ada kaitannya dengan muhibbin, atau tidak ada kaitannya dengan habaib, atau tidak ada kaitan dengan peristiwa apapun. Ini murni accident di dalam sebuah acara. Sahabat-sahabat sekalian, hal ini menarik. Kenapa? Karena terjadi pada saat di tengah-tengah gonjang-ganjing polemik atau bahasa lainnya fitnah yang ditimbulkan oleh kalangan habaib di negara kesatuan Republik Indonesia dengan sejumlah keunikannya kekocakannya, kehuribannya begitu. Di antara semua itu kita disuguhkan dengan pembahasan seperti ini, dan sebagian lantas yang saya sayangkan teman-teman dari para penyiar kemudian atau ada yang memposting dengan postingan yang seolah-olah ini digiring, di framing untuk alat untuk mengebuk para habaib itu atau para muhibbin. Sebetulnya itu tidak pas hanya momennya salah memang kejadian itu. Nah, ini harus dipahami, jadi tidak semuanya harus dengan emosional, harus semuanya ditimpakan pada sebuah keadaan tertentu.